Hai guys, kita ketemu lagi dalam pemaparan materi tentang sumber daya alam. Tapi sebelum itu, kita tengok dulu arti kata sumber daya. Apakah Anda tahu tentang pengertian sumber daya? Baik, kita lanjut ya. Apa itu sumber daya? Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Jenis-jenis sumber daya ada 3 ya guys. Pertama, sumber daya alam. Kedua, sumber daya buatan, dan yang ketiga adalah sumber daya manusia. Baik, kita masuk ke sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sumber daya alam diartikan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Pembagian sumber daya alam menurut para ahli itu ada 4. Yuk kita tengok di atas. Pertama, perpetual. Yang kedua, renewable resources. Yang ketiga, non-renewable resources. Dan yang keempat adalah potential resources. Baiklah, kita bahas satu persatu ya guys. Pertama adalah perpetual. Perpetual merupakan sumber daya yang selalu ada dan keberadaannya relatif konstan. Meskipun sumber daya tersebut kita eksploitasi secara besar-besaran. Yang kedua, renewable resources merupakan sumber daya yang dalam waktu pendek dapat berkurang, tetapi dalam jangka panjang akan pulih kembali karena proses alam. Klasifikasi yang termasuk renewable resources yaitu hutan, perikanan. Baik, sekarang yang ketiga yaitu non-renewable resources, yang merupakan keberadaan sumber daya semakin lama akan semakin berkurang apabila dilakukan pemanfaatan sampai suatu saat tertentu sumber daya tersebut akan habis. Ya. Bahan bakar fosil misalnya, itu termasuk ke dalam non-renewable resources. Artinya tidak dapat diperbaharui. Maka harus dipergunakan sebijaksana mungkin bagi pembangunan nasional tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan. Bahan bakar fosil yang telah banyak dipergunakan adalah minyak, gas bumi, serta batu bara. Sekarang yang keempat yaitu potential resources. Sumber daya yang karena pengetahuan dari manusia saat ini belum sebagai sumber daya karena belum dimanfaatkan, akan tetapi suatu saat akan menjadi sumber daya alam karena kemampuan manusia untuk memanfaatkannya. Hal ini tergantung dari pengenalan teknologi dan aspek ekonomi.
Dalam pembangunan tanpa adanya kerusakan lingkungan, yang penting adalah mengelola sumber daya alam secara bijaksana supaya bisa menopang proses pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi di masa mendatang. Guys, prinsip ini berlaku baik untuk sumber daya alam yang bisa diperbaharui maupun untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikutnya adalah sumber daya buatan. Sumber daya yang sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu kita sebut sebagai sumber daya buatan. Beberapa sumber daya buatan yang banyak terdapat di Indonesia, sawah misalnya. Sawah merupakan lahan pertanian basah untuk menanam padi. Sudah dikenal lama di berbagai daerah di Indonesia. Waduk juga sama guys, merupakan kolam besar tempat penyimpanan sediaan air untuk berbagai kebutuhan. Waduk buatan banyak dibangun, ya, jangan lupa. Yang terbaru di Sumedang ada. Waduk buatan dibangun dengan cara bendungan. Begitu juga dengan perkebunan. Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Lalu tegalan. Apa itu tegalan? Tegalan merupakan lahan-lahan di sekitar rumah tinggal yang ditanami sayur mayur atau kebutuhan lainnya. Akibat negatif adanya tegalan antara lain erosi dan sedimentasi, pencemaran karena penggunaan pupuk pestisida, dan anorganik monokultur yang menyebabkan kerusakan biodiversitas. Berikutnya adalah sumber daya manusia. Menurut Hasibuan tahun 2003, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Sumber daya manusia, pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya. Sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia atau manpower disingkatnya adalah SDM. Sumber daya manusia terdiri dari daya pikir dan daya fisik. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa lahir sebagai modal dasar manusia, sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha melalui belajar dan pelatihan. Kecerdasan tolak ukurnya inteligensi, quotients atau kita sebut IQ, dan emotion quality atau kita sebut EQ. Jadi, sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Untuk itu, mari kita sebagai manusia untuk menunjukkan kapasitas, kompetensi dan kemampuannya agar dapat dan bisa mampu mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Baiklah guys, agar kita mampu menyusun
mind map bagaimana pemahaman sumber daya alam, maka perhatikan narasi yang dipaparkan ini. Sumber daya alam dilihat dari jenisnya dibagi menjadi dua. Sumber daya alam non-hayati yaitu abiotik dan sumber daya hayati yaitu biotik. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik contohnya bahan tambang, tanah, air, kincir angin. Sedangkan sumber daya alam hayati biotik contohnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Sumber daya alam dilihat dari sifat. Ada 3. Renewable resources, non-renewable, dan satu lagi yaitu yang tidak habis dipakai. Renewable contohnya tumbuhan, hewan, mikroba, air, dan tanah. Sedangkan non-renewable minyak bumi yaitu minyak tanah, bensin, dan lain sebagainya. Gas alam, batu bara, logam. Sedangkan sumber daya alam dilihat dari potensinya yaitu penggunaan dan pemanfaatannya dikelompokkan menjadi sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Sumber daya alam materi contohnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas. Dan sumber daya alam energi contohnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut, kincir angin. Sedangkan sumber daya alam ruang contohnya tanah, daratan, dan angkasa. Sumber daya alam dilihat dari habitatnya. Ada 2, yaitu sumber daya terestris atau daratan, dan yang kedua sumber daya alam akuatik atau perairan. Sumber daya terestris atau daratan yang berhubungan dengan tanah sebagai lahan untuk berbagai aktivitas penduduk dan sebagai bahan industri, misalnya keramik, genting, dan lain-lain. Dan segala sumber daya yang berasal dari darat. Sedangkan sumber daya alam akuatik, perairan, yang berhubungan dengan laut, sungai, danau, air tanah, air hujan, dan lain-lain. Sementara sumber daya alam juga dipengaruhi oleh 2, yaitu faktor alam dan perbuatan manusia. Faktor alam contohnya gempa bumi, gunung meletus, banjir, kebakaran. Sedangkan perbuatan manusia contohnya penebangan hutan, membuang sampah di sungai atau laut, perburuan hewan, perladangan berpindah, menangkap ikan dengan bahan peledak, dan lain sebagainya. Baiklah guys, kita sudah sampai pada pemaparan penutup. Bagaimana Anda bisa memahami tentang sumber daya alam. Oleh sebab itu, coba refleksi ulang. Apa itu perbedaan antara sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber
yang bisa dipulihkan dengan tidak bisa dipulihkan kembali, serta sumber daya yang belum atau bisa dimanfaatkan untuk saat sekarang. Silakan Anda berlatih untuk memahaminya kembali, lalu Anda boleh mencatat inti dari materi yang baru saja disampaikan. Sekian, kita ketemu lagi dalam pemaparan materi berikutnya. Sekian, kita ketemu lagi dalam pemaparan materi berikutnya. Salam guys, sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu.